This Oke, this conference is will the now be first. recorded. Hai, selamat pagi dari tanggal 9 November 2019 di Universitas Pembangunan Jaya live dari kantor LPMU, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas. Hari ini saya, Gita Widya Laksmi Suryatmojo, akan memberikan kuliah online for the first time ever tentang dilema identitas pada jurnalisme saat ikut konflik. Nah, sebelum saya ke topik ini, pertama-tama congrats buat semua orang yang ada di Kepin atas kerja keras kita bersama. Akhirnya kita bisa menerbitkan buku ini, gitu kan. Ini satu upaya yang fenomenal, terus terang, di mana ada target-target yang ambisius untuk menciptakan tentang psikologi yang Indonesia sebagai perlawanan terhadap psikologi Barat. Luar biasa sekali apa yang kita ingin lakukan ya, luar biasa banget. Subversif gitu. Hari ini kita akan membahas bab terakhir. Nah, di dalam bab terakhir ini kebetulan begitu dilihat-lihat ternyata banyak sekali isu-isunya itu juga sudah disebut pada bab-bab sebelumnya. Misalnya agama sebagai bagian dari konsep diri bangsa Indonesia yang ditulis oleh Subhan El-Hafiz. Kita juga dalam pembicaraan itu menyinggung apa yang disampaikan oleh Eko Menarno tentang isu kebangsaan dalam ranah psikologi Indonesia. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan bisa jadi punya benang merah sebetulnya dengan bab-bab lain yang ada juga di dalam buku ini. Ini kita ngomongin soal identitas, jadi mungkin kita ngomongin tentang identitas kita dulu. Oke, itu mulai dengan perkenalan lah ya, gitu kan. Gita Widya Laksmi Suryatmojo adalah bagian dari identitas saya. Gita artinya lagu, Widya artinya pengetahuan, Laksmini itu a twist dari Laksamana, dan Laksmini yang kalau ditarik ke Sanskrit adalah Dewi Kesuburan. Ayah saya Sasongko artinya bulan. Suryatmojo adalah nama suami saya. Suryo itu matahari, Atmojo itu anak-anak matahari. So in a whole, saya adalah Dewi Kesuburan yang membawakan lagu tentang ilmu pengetahuan yang berada di bawah lindungan dari bulan dan matahari. Identitas saya. Luar biasa kan? Nah, dari situ aja kita bisa melihat beberapa hal. Misalnya, dari sini mungkin beberapa udah bisa mengambil kesimpulan. Oh, si Gita Widya Laksmi Suryatmojo ini pasti akar budayanya Jawa. Which is true, gitu kan. Dari itu aja mungkin orang sudah mulai punya asumsi. Oh, mungkin kita ini, gitu kan. Jawa, kayaknya Jawa Tengah, gitu kan. Karena namanya. Which is true, gitu kan. Dan dari nama aja kita udah punya banyak sekali dugaan tentang seseorang. Nah, ini adalah satu core pemikiran dari tentang si dilema identitas ini, kuliah yang mau disampaikan. Dan kalau kita ngomong tentang identitas, sebetulnya ada artefak lah ya. KTP, ya kan? Di KTP ini ada nama, tempat tanggal lahir, alamat gitu kan, agama, pekerjaan. Jadi kalau kita ngelihat dari ini aja, ada banyak nggak yang bisa kita cenayangin di code. Tentu saja nama, tempat tinggal. Oh, dari tempat tinggal kita bisa menebak lah ya, sosial ekonominya di mana. Agama juga, oke. Kita mulai berpikir tentang, oh kalau agama tertentu, maka dia punya ciri khas tertentu, gitu kan. Status perkawinan juga ada di sini. Pekerjaan, which is di sini tulisannya mengurus rumah tangga, which I'm not good at. Nah, dan ini by the way udah expired. As you can see, udah ngeletek-ngeletek di sini nih, ngeletek-ngeletek. Dan belum bisa diganti. So, jadi kalau nama identitas ini cuma representasi adalah sebiji kartu ini, maka I'm no longer exist. Dan ini udah expired.
Jadi nomor kita. Tapi ada kartu identitas lain. Oke. Kita biasa pakai ini dalam konteks bisnis kan? Ada nama, jabatan, nama kantor, dan biasanya ada logo. Ya kan? And this represents you as bagian dari satu kelompok profesi tertentu. Di sini dosen psikologi, tempat kerjanya dijelaskan, dan mungkin kalau ada jabatan lain ada juga, which this applies to me gitu kan. Dosen program studi psikologi, dan kebetulan menjadi kepala lembaga penjaminan mutu universitas. This is another representation of an ID, ya kan? Ini biasa dipakai di kantor untuk memberikan akses, gitu kan? Ini yang kita punya kalau di kantor. Itu kalau orang bisa mengakses lantai 4, which is direktorat, gitu kan? Dan it represents a different apa ya? Privilege mungkin ya katanya, akses mungkin, atau opportunities, atau apa ya? Status in a sense untuk bisa dan jadi dalam satu kartu ini aja, oke ini orangnya, which is ini udah potong rambut, jadi ini rambutnya panjang nggak beda banget gitu kan. Ada namanya, ada nomor pegawai, dan nomor pegawai bisa menyiratkan kapan kita masuk kantor. Jadi sudah berapa tahun kita ada di kantor ini gitu kan. Dan masuk kita kode apakah, karyawan tipe apakah gitu kan. Jadi satu lembar ini udah bisa membicarakan banyak hal. Artinya apa? Dari ini, voila. Dan nama, itu kita udah bisa ngomongin begitu banyak lapisan demi lapisan identitas yang kita miliki. But strangely gitu kan, kadang-kadang orang tuh kalau kita punya satu identitas tertentu, kemudian kayak udah satu itu aja gitu kan. Dan identitas itu meliputi kita. Jadi kita itu pasti just because we have this identity gitu kan. Padahal dia aja dari sebagai besar ini dan ini, itu udah banyak banget yang kita bisa tafsirkan gitu kan. Dan itu ada beberapa hal. Itu yang menarik untuk kita pelajari gitu sebagai bangsa Indonesia, which yang sudah disebut oleh Eko di babnya di depan adalah kita kan sebenarnya beragam ya. Bhinneka Tunggal Ika itu dikaji menjadi bagian dari slogan hidup lah ya, gitu kan. Tapi kita juga melihat ya, seperti juga disebut oleh Subhan di dalam babnya, bagaimana kita itu pada saat pilkada, pemilu, tiba-tiba punya identitas itu cuma satu aja gitu. Just because you are Muslim, for example, gitu kan. Terus kamu pasti akan memilih one or two candidates, number one, number two, gitu kan. Udah deh, udah gitu kan. Dan kalau punya pilihan-pilihan lain tuh orang kok bisa sih gitu kan. As if nggak bisa gitu. Kita itu punya banyak identitas. Jadi sebelum ke sana, the exercise would be gimana kalau kita ngambil satu kertas gitu kan. Terus kita tulisin sebanyak mungkin identitas kita yang kita miliki nih, here and now gitu kan. Jangan-jangan emang banyak dan jangan-jangan emang mungkin juga bisa saling bertentangan mungkin ya gitu kan. I did that exercise sebelum kuliah ini gitu kan. Dan ini yang disusun berdasarkan ranking. Kelihatan nggak? Penulis. Ya iyalah ya, namanya juga lagi kuliah online ngomongin buku ini gitu kan. Cara gitu kan. Ya iyalah identitasnya sebagai penulis bab dari bab nomor 14 ini berjudul Dilema Identitas, ya kan? Bisa saja identitasnya tentunya sebagai penulis lah ya. No wonder. Nah, apalagi dosen. Iyalah, namanya juga Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara melibatkan berbagai universitas. Yang biasa suruh-suruh nulis mah pasti dosen lah ya, siapa lagi dong.
Ya, psikolog. Kalau studi psikologi, nah kemudian saya masuk yang profesi, so I have the credential gitu kan, psikolog. Dan yang seperti tadi saya bilang, mungkin karena saya kurang doa, maka saya mendapatkan jabatan yang maha berat ini, namanya Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, yang sangat luar biasa bebannya gitu kan. Seperti bisa dilihat di sini, isinya ini semua adalah saudara-saudara SOP. Kebayang ya? Belum selesai, belum selesai. Ini satu ruangan itu, lemari-lemari itu isinya SOP semua. So I'm at the heart of SOP. So can you imagine how my life is gitu kan? Dan pada saat kita sebetulnya sudah mulai lelah dengan pekerjaan-pekerjaan ini semua, kadang-kadang saya merasa saya adalah babu. Which, ya namanya juga ya gitu kan. Identitas saya berikutnya, istri, saya sudah menikah. Dan identitas berikutnya adalah ibu. Anak saya sudah kelas 1 SMP. Itu identitas-identitas yang istilahnya sosial. Ada peran, ada tanggung jawab, ada job desk gitu kan. Ini yang sifatnya lebih personal. I'm basically an introvert gitu kan. Tapi orang-orang pada kebanyakan mungkin tidak menduga apaan sih masih sih kita introvert. Which is true gitu kan. Karena lahirnya September maka Virgo. Dan biasa bagi mereka yang meyakini astrologi gitu kan. Ya, setiap orang kan punya masing-masing ya. Virgo adalah dari punya karakteristik aja dari dasar dari basically one label. Saya Virgo berarti punya satu karakteristik kepribadian tertentu. And karena lahir tahun 76 maka naga api, which if you believe in Chinese horoscope, ada karakteristik dominan, kemarahan nggak semua dibakar gitu. Well, nggak salah juga sih. Tadadadada, mungkin ini agak mengejutkan karena saya sebetulnya tadi kan dosen psikolog ibu tapi anak metal, which is iya, saya memang senang metal. Saya pernah menulis tentang buku tentang metal. Jadi judulnya Heavy Metal Parents. Di dalam buku itu adalah saya dan rekan saya sesama peneliti gitu, namanya Yuka. Kita berdua tuh anak metal dan kita berdua sudah menikah. Lalu kita mikir gimana ya kalau anak metal jadi orang tua ya? Apakah mereka akan jadi orang tua yang metal gitu kan? Apakah mereka mendidik anak menjadi anak metal gitu? Yang sebetulnya isu yang kita juga hadapi gitu karena kita juga adalah orang tua punya anak. Kemudian kita melakukan wawancara, bikin semacam foto voice buat kumpulan data, meminta narasumber nulis testimoni, lalu fokus group discussion. Dan itu kemudian kumpulan menjadi satu buku gitu tentang Happy Metal Parents, di mana kita melihat bahwa orang yang dulunya waktu remaja metal gitu kan, bakar gitu kan, anti kemapanan gitu kan, pembangkang. Yang ketika udah gede sih, which seperti saya gitu. Ya menjadi normal aja, semua tugas perkembangan, bekerja, datang ke kantor 7.30, berusaha menyelesaikan detail-detail sesuai pada waktunya gitu kan. Menjadi orang dalam tanda kutip normal, tidak lagi menentang the establishment gitu kan. Nah, tapi apakah kemetalan kalau kita bisa menyebut itu sebagai identitas ya, kemetalan kita gitu kan sudah lebur gitu kan, luntur gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata di dalam realm kita semua menjadi manusia normal gitu kan. Metal tetap menjadi sebuah outlet, sebuah sanctuary, which is metal, sanctuary, damai. Nggak terlalu nyambung, tapi but it's true gitu kan. Beneran itu terjadi bahwa ketika pada saat anak-anak metal sudah menjadi orang tua ini menghadapi satu stres, mereka menjadi outlet. Mereka menjadi tempat di mana kita sort of mengingat bahwa kita we used to be young and restless gitu kan.
Jadi pada saat kita sekarang tua dan renta, ya mari kita menang masa-masa indah itu. Kira-kira gitu. Oke. Okay. That's one of my identity. Kalau ditanya kepala penjaminan mutu yang urusannya ini SOP sih gambreng-gambreng satu ruangan gitu kan. You must imagine gitu kan. I would be someone who is so orderly gitu kan. Tapi negeri metal pada saat SOP itu dibetulin gitu kan. Aduh ini SOP masih ada yang salah gitu. So what accompanies me adalah Sepultura, Metallica, which is aneh ya gitu kan. Menyusun sesuatu yang sangat prosedural gitu kan. Membosankan gitu kan. Umumnya isinya definisi, daftar istilah, ketentuan umum, lalu langkah-langkah, kemudian ditutup dengan diagram alur, lalu ada kapan direvisi, lo tanda tangan depannya, gitu kan. Tapi anak metal bisa melakukannya, percayalah. Tidak cuma anak metal, saya juga pengelaju bersepeda. Kebetulan kantor saya sama rumah saya deket banget. Jadi saya benar-benar bisa ke kantor dengan naik sepeda. Jadi, jarak dari rumah ke kantor itu tidak lebih dari 4,5 kilo. Sambil 4,5 kilo itu, saya bisa lewat macam-macam dengan rute macam-macam. Dan saya senang bersepeda dan saya menikmati bersepeda dan saya itu bagian dari stress relief saya. Ada lagi sedikit. Aduh, ini dia. Wait. Saya adalah hobi banget berenang. Jadi setiap kali ada apa-apa, sudah stres, aku tidak bisa menghadapi lagi hidup ini. Saya berenang. Dengan kacamata renang ini yang warnanya shocking pink ini, sengaja dipilih shocking pink. Kenapa? Karena biar nggak hilang. Betapa sering saya tuh ngilangin kacamata renang di mana-mana beneran. Tapi yang ini belum hilang-hilang, mungkin karena warnanya norak, jadi nggak ada yang mau ngambil juga. Apalagi terakhir, anak metal kok bisa ya jadi musisi kurang berbakat ya? Karena emang bakatnya cuma dengerin doang. Percayalah bahwa di kantor ini saya menyimpan gitar lele. Gitar lele, which is not a ukulele, not a guitar, but in between. Jadi senarnya 6. By the way, tahu nggak kalau bedanya ukulele dengan gitar itu adalah jumlah senarnya. Jadi ukulele itu 4, gitar itu 6. Halo gitu kan. You flash something interesting. Dan yang ini ditunjukin aja tapi ditebak aja identitasnya apa. Tada! AMA. What? Oke. Nah, yang itu nggak usah disebut identitasnya kan lucu-lucuan aja. Nah, oke, dari situ tuh kita coba lihat. Ada begitu banyak dari identitas-identitas saya itu sebenarnya saling bertentangan mungkin ya. Bertentangan mungkin kata-kata yang tepat atau berkonflik mungkin. Nah, ini yang dari tadi gambaran-gambaran itu untuk menggambarkan bahwa ini loh yang saya coba tulis bahwa orang si Gita ini, gitu kan, dengan identitas macam-macam, oh ya bisa juga mendamaikan semuanya gitu kan. Konflik nggak sih Gita itu kemudian anak metal yang jadi kepala LPMU gitu ngurusin SOP? Ya enggak juga sih gitu kan. Bisa dua-duanya dijalanin kok tanpa harus dikorbanin. Gimana caranya? Itu kan salah bertentangan. Nah, ini dia kadang-kadang bertentangan tuh kata siapa ya gitu kan. Dari orang yang ngelihat mungkin iya ya, karena apa? Orang ngelihat itu pasti bawa ini kan, yang di dalam template kepalanya bahwa ini tuh nggak lazim deh gitu kan. Tapi bagi kita yang ngejalanin, sayanya si Gita ini gitu kan. Dia bisa-bisa aja mendamaikan itu semua. So this is my life, my subjective interpretation of semesta ini gitu kan. Dan nggak ada masalah, nggak ada merasa bahwa ih kok gue aneh banget ya mesti gue dengerin dangdut gitu, which is, nah mestinya nggak ada caranya untuk mendamaikan itu semua. Tapi tadi ya
orang yang ngelihatnya aneh karena memang kenapa ini di dalam sini yang ada di kepala orang-orang yang namanya stereotype yang kemudian kalau dibawa pakai emosi namanya prasangka dan kemudian diskriminasi ya. Nah isu-isu itu yang sudah dibahas di dalam bab ini panjang amat ya pengantarnya sebetulnya kan kita ngomongin hal yang seperti ini. Nah let's look at nah ini dia apa sih yang kita mau bicarakan gitu kan sebetulnya identitas ya kan ada gambaran umum ya kan dari apa ini kontennya gitu kan gambaran umum dari apa yang kita bicarakan lalu kita ngomong identitas identitas memang aku sih kita tuh siapa sih gitu kan kita itu apa sih bedanya dengan siapa ya kita bedanya apa sih dengan Eko Menarno deh gitu kan apa bedanya kita apa sih bedanya dengan ini asal nyebut aja di si Subhan yang juga nulis bab ini gitu kan itu larinya ke identitas makanya kalau di buku ini sebetulnya representasi terbesar adalah ada di biodata penulis 375 nah di situ apa yang kita bisa lihat dari biodata identitas kan what is next semua anak yang belajar psikologi tentu sudah tahu teori Erikson. Jangan sampai nggak ada yang pada nggak tahu. Kalau pada nggak tahu nih pasti dosennya pada murka. Iyalah, kita sudah pernah ada nyaris hafal lah identity confusion ya kan. Remaja gitu kan. Kemudian kalau terbentuk identitas, kalau gagal identity confusion ya. Nah itu kan teori klasik ya Erikson. Tapi sebetulnya kalau kita gali lagi, apakah kemudian identitas itu berhenti? Enggak sih, Erikson juga nggak pernah bilang berhenti sebenarnya. Itu kan terus sampai kita mati. Sampai kita end up di dalam tanah sana kalau dikubur. Atau dikremasi atau di apalah gitu ya nanti kita ya. Kita tuh selalu cari diri kita. Siapa sih kita tuh? Kalau kita siapa sih kita tuh apakah kita anak metal apakah sih kita itu anak metal apakah kita si dosen apa sih kita itu ibu coba anak metal sama ibu aja udah nggak nyinkron ya kayaknya jangan-jangan si kita nih ada titik confusion nih bingung sendiri tapi enggak gitu kan and necessary so itu bagian dari narasi yang dibangun oleh si Gita gitu kan tentang diri kita yang membedakan kita dengan ibu lain istri lain dosen lain gitu kan itu bagian dari puzzle yang dibikin tentang identitas. Alright. Terus apa ya? Lanjutannya adalah kita ngomongin tentang pada saat kita mencari identitas. Kita itu ngomongin eksplorasi sebenarnya. Nyobain dikit-dikit. Nyobain jadi tadi pakai helm sepeda. Mana ya identitasnya ya? Oh ya. Nyobain pakai gimana ya caranya jadi dosen? Gimana ya gitu kan. We explore options gitu kan. Dan di dalam eksplorasi kita juga kadang-kadang kita bereksperimentasi. Dan kita melakukan eksperimentasi itu di dalam konteks. Nah, ini yang kemudian terjadi. Ini nih yang terjadi. Konteks, eksplorasi, dan segala macam ini termuncul pada saat kita membicarakan tentang identitas terutama pada jurnalis. So, okay, sebelum kita masuk ke soal jurnalistik, saya mesti ngasih disclaimer dulu. Jadi, saya itu pekerjaan pertama saya tidak pada ranah psikologi, tetapi menjadi jurnalis justru memang. Jadi tahun 99 saya lulus dari psikologi UI, kemudian yang pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah menjadi kalau ini terkait dengan eksplorasi dan eksperimentasi ini tepat banget menjadi wartawan di sebuah majalah berita mingguan Tempo namanya kan. Nah saya dikerja di situ di Tempo tahun 2000 agak bingung ya gitu ya karena juga psikologi kok ke wartawan
But I do love the job. I like writing gitu kan, dan menikmati tempat pekerjaan yang tidak terlalu formal gitu kan. Dan memang kayak ketika habis lulus kan suka ketemu ya teman-teman, kerja di mana, kerja Tempo, uniformly gitu loh, semua orang pada bilang ini emang lo banget gitu kan, emang kita banget gitu kan. Tampaknya mereka itu memang mengkonfirm apa yang mereka pahami tentang saya gitu kan. Jadi mereka nggak terlalu heran ketika saya jadi jurnalis. Nah, perlu dipahami bahwa jurnalis itu profesi yang agak-agak non mainstream. Artinya gini, katakanlah ya, ada bom lah di sana ya, di satu tempat. Orang-orang pada kabur kan. Apa yang dilakukan jurnalis? Datang wawancara. So, profesi apakah itu? Coba bayangin gitu kan. Kalau kerja, ada berhentinya enggak? Kerja itu 24 jam, 24 jam. Itu diomongin pertama kali pada saat orang HRD-nya Tempo itu ngomong sama kita semua. Nah, pekerjaan itu akhirnya bukan cuma jadi peran. Katakanlah gini, mari kita jadi buat perbandingan gini. Katakanlah si kita nih ya, kerjanya menjadi tukang sedot WC. Ya. Apakah kita akan menjadi tukang sedot WC selama 24 jam? Kayaknya enggak lah ya, gitu kan. Tukang sedot WC itu cukup pada jam-jam tertentu aja, karena ya ampun beratnya pekerjaan itu kan ya. Setelah jam kerjanya habis, maka dia akan menjadi orang lain gitu kan. Dia terus nggak misalnya datang ke tempat temen, terus, WC lu oke Pak. Kayaknya nggak segitunya kali ya. Atau mungkin iya justru. Nah, tapi kalau jurnalis itu, you don't stop, gitu kan. Kalau ketika itu kita lagi duduk-duduk gitu di sebuah mall, dan mall itu kemudian ada bom gitu kan, maka ya kita yang mesti turun ke tempat itu gitu kan. Kita nggak bisa bilang, gue hari ini lagi off duty, ya enggak sih gitu kan. Akibatnya apa? The whole job consume you. Jadi kalau misalnya kita punya pikiran yang agak-agak Iya. gitu ya, Lumayan. kita bisa membayangkan bahwa itu seperti ada monster gitu. Pekerjaan itu seperti monster, dia memakan diri kita semua. 24 jam kita tuh habis oleh pekerjaan itu. And not just that. Jadi kita di dalam pekerjaan itu, kita seringkali harus pulang malam. Ya namanya juga wartawan ya gitu kan. Dan kalau kita mesti pulang malam, kadang-kadang kita udah mikir, udahlah ya, jam 2 gitu ya. Kalau jam 2 nyari taksi juga susah. Jadi apa dong yang kita lakukan? Kita tidur di kantor. Di mana di kantornya? Di kolong meja. Jadi, semua wartawan itu umumnya mempunyai dalam kalau bisa dibayangkan apa itu ya. Nah, itu pekerjaan yang dilakukan oleh saya. Saya ada di mana? Di Jakarta. 2000 sampai 2001 saya kerja di Jakarta. 2002 sampai 2003 saya kerja. 2002 ya benar. Saya kerja di London. Karena saya mendapatkan pekerjaan sebagai mendapatkan yang untuk Chevening Award di University of London. University apa itu adalah lagi nih gitu kan, manusia seperti psikologi, jurnalistik, kata manusia. Coba loncatnya ya, jauh-jauh amat. Nah, ketika saya di London, lalu saya agen aja di luar orang di sana lagi ramai gitu, isunya lagi banyak, misalnya lagi ada demo karena ini I don't know kok, nggak tahu itu dari mana. Balik lagi di London, sambil kuliah sambil kerja. Kenapa? Karena
Kenapa ya? Well, I don't know. Udah belum? Waktu testing nggak apa-apa. Udah belum? Dia belum bisa Udah sih. Perlu diginiin kali ya? Oke, mari kita coba mengganti dengan bisa nggak? Kalau yang ini oke nggak? Oke, agak aman. Oke, baiklah. Nah, balik ke tadi gitu kan. Um, oh, tadi dari mana ya? Tadi sama menjadi wartawan. Oke. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang akhirnya tidak hanya sekedar profesi, bukan cuma sekedar profesi orang kerja lalu kemudian pada jam tertentu dia bisa jadi diri sendiri katakanlah, tapi dia itu jadi diri kita. It becomes who you are as well. Dan itu tidak berhenti, dan mungkin pada beberapa teman gitu kan menjadi jurnalis emang sesuatu yang seperti dia lakukan sampai mati gitu kan. Profesi yang berat memang dan memang bisa memakan korban. Nah, inilah yang terjadi pada saat nah, waktu saya bekerja di kenapa ada suara. Ini udah ganti sih pakai headset yang lain. Bisa mendingan nggak? Mendingan nggak? Mendingan nggak? Mendingan. Sumber elektronik, handphone maksudnya. Ini jauh sih. So anyway, oke, ya udah, oke, ya. Anyway, nah sekarang mari kita bicara tentang apa yang terjadi pada di Ambon. Ini adalah satu hal yang agak sedih gitu ya di dalam konteks sejarah kita di Indonesia. Adalah ketika pada 1999 sampai 2002, maka ini kalau bagi mereka yang kemudian pegang buku gitu kan, mungkin bisa dibaca juga gitu kan. Dan mungkin juga nggak cuma dibaca sih, mengenang juga bisa gitu. Karena ini memang satu bagian dari ya, halaman hitam lah ya kalau dari sejarah Indonesia. Um, di Ambon itu sebetulnya beda agama, beda suku, nggak bukan isu banget, tapi karena satu satu keluarga itu bisa aja misalnya agamanya beda-beda Islam dan misalnya Protestan yang ada banyak di situ. Nah, kemudian relasi satu kemudian berlangsung terus dari generasi ke generasi dari generasi ke generasi terus. Nah, kemudian ini ada satu sistem sosial yang merupakan bagian dari kearifan lokal, namanya Pela Gandong. Pela Gandong itu intinya gini, semua orang tuh saudara, sekalipun dia datang dari etnis yang berbeda, sekalipun dia datang dari agama yang berbeda, dia itu saudara kita, kan? Nah, nah kok bisa gitu ya? Udah kayak gitu masih aja berkonflik. Nah, ini memang sebuah tragedi panjang gitu dari 1999. Kalau dilacak gitu ya, bertepatan memang waktu itu Idul Fitri habis puasa kemudian ada insiden di mana kebetulan salah satu orang ya satu yang Protestan kemudian
bertengkarlah di antara mereka, kemudian sentimen agama, sentimen kelompok pendatang itu bareng. Nah, ketika itu waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid, saya masih ingat waktu itu mencanangkan darurat sipil. Karena memang konfliknya gede banget. Jadi bakar di mana-mana, korban jiwa di mana-mana. Nah, kemudian banyak upaya untuk merangkul kembali. Lalu pada tahun 2001 lalu ada upaya kegiatan politik, pemerintah juga turun tangan, mengirimkan. Nah, specifically yang saya mau bahas itu bukan the general youth of how to. Gimana? Nah, oke, lanjut aja lah kayak ya. Nah, pada saat ini yang terjadi adalah sebenarnya gini. Yang terjadi, halo. Oke, aku lanjut ya. Gitu. Yang terjadi adalah ketika aku akan ngambil konteks di media lokal. Media lokal itu yang di Ambon itu umurnya panjang loh. Dia udah ada dari tahun 1917 pada saat itu Belanda masih yang ada di situ. Namanya Ambon Forward. Okay. Nah, kemudian itu tumbuh gitu ya iklim jurnalistik di sana. Apa nih? Okay. Apa ada yang lagi hidupnya? Tolong dimatikan dulu. Berapa masih 300 kan? Apa coba dah? Gitu kan? Di mute all gitu? I don't know. Oke. Okay. Is everything okay now? Nah, oke, ya udah. Oke, aman. Thank you. Nah, jadi gini, balik lagi ke tadi. Setelah semua identitas ini yang ada, bayangkan itu terjadi pada seorang. Bayangkan nih kita nih ya, kita aja tadi punya identitas tuh banyak banget, ya kan? Mulai dari KTP, mulai dari ID card, segala macam itu identitas seorang kita yang tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi wartawan di Tempo pada saat itu, dan sekarang juga pun punya identitasnya banyak, berbagai-bagai. Terus bayangin kalau saya itu adalah seorang jurnalis yang lokal gitu ya, yang kerja di Ambon ketika itu, dan ketika itu kemudian terjadi konflik. Jadi bayangkan ketika itu Kristen melawan Islam, ya kan? Dan segala macam. Bakar-bakar, korban di mana-mana gitu kan. Dan saya adalah wartawan lokal. Gitu. Dan ingat bahwa ketika itu masih nggak tahu ya, ini para milenial ini pada tahu nggak ya pada zaman dulu bahwa kita itu hidup sangat tergantung, nggak ada Instagram jadi segala macam. Jadi media adalah satu-satunya jendela, dan media itu adalah sebuah entitas bisnis yang selalu hidupnya berada di ujung tanduk. Kenapa? Karena ketika pemerintah nggak suka aja sama pemberitaan media, apa yang dilakukan? Cabut siupnya. Siup itu surat izin usaha penerbitan pers. Nah, kalau udah dicabut itu udah you're dead basically. Itu pernah jadi pada Tempo tempat saya bekerja, tapi way back gitu kan, waktu ketika Orde Baru. Nah, dan
susah-susah gampangnya adalah kan pemerintah itu ya itu orde baru ya, nggak tahu nih para milenial ini bisa memahami atau tidak ya gitu ya, uh, berada di dalam situasi orde baru. Nah, kadang-kadang kita kan nggak bisa nebak juga ya apa yang kemudian dianggap boleh apa enggak. Oke, media mesti bisa memberikan kritik gitu ya. Tetapi ketika dia mengkritik sampai di mana itu pemerintah masih oke, sampai di mana pemerintah terus nggak oke gitu kan. Nah terus gimana? Nah, emang nggak ada rambu-rambu yang jelas dan itu menyebabkan tadi saya istilahnya media tuh selalu kayak berjalan di ujung tanduk. Contohnya, ada waktu itu tabloid Monitor. Dia salah satu yang kemudian terkena korban beredel. Jadi kalau siup diambil tuh istilahnya beredel. Dia merilis sebetulnya pemberitaannya kayak tahu kan kalau di YouTube tuh suka ada 10 tempat paling eksotis atau 5 karakter gitu ya. Jadi gitulah urut-urutan ranking-rankingan gitu ya. Nah, ini judulnya ya. Ini dia 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita, which is udahlah ya, biasa aja gitu. Tapi sialnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan menjadi urutan idola yang ke-11. Ayo, sebagai kita kan statistik, lalu survei gitu. Ya, namanya juga tinggal diurut ya gitu kan. Ya kebetulan aja di nomor 11. Dipublish lah itu apa adanya nomor 11. And then can you imagine bahwa itu dianggap sebagai pencemaran agama gitu kan. Kemudian itu digunakan landasannya untuk pemerintah mencabut. Karena dianggap sebagai penyebar luasan kebencian. Ini tuh survei. Ya, yang nempatin nomor 11 emang gua gitu kan, kira-kira gitu ya. Kebayang nggak jadi orang tabloid Monitor gitu kan. Tapi ya kayak gitu-gitu terjadi gitu kan. Nah, ingat kita tuh waktu itu tuh masih ada sisa-sisa begitu. Lalu kan reformasi 98 ya. Kemudian nggak lama setelah 98 terjadi, muncul Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, di Undang-Undang Pers ini kemudian gini, apa yang radikal dari Undang-Undang Pers itu adalah kalau dulu itu pemerintah cabut siup hampir hancurlah semua tuh. Satu media yang padahal orang kerja di media itu kerjanya tuh banyak banget gitu. Orang jurnalisnya ada berapa, fotonya berapa, desainnya berapa, kerja percetakannya berapa, kita itu hilang, habis semua. Nah, kali ini pemerintah nggak bisa nyambut lagi siup. Wah, ini radikal banget gitu kan dibandingin yang dulu. Nggak cuma itu, tahun yang diadvokasi sejak 2000 tahun 2000 dan akhirnya gol di 2008, which I am a part of this advocacy adalah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kita itu entitas, misalnya satu kantor itu kita sebut sebagai entitas publik gitu kan, maka dia wajib untuk bisa membuka informasi-informasi yang sifatnya dasar gitu kan, misalnya nama segala macam. Dan kalau ada orang minta informasi, sejauh informasi itu bukan rahasia, maka si industri itu atau lembaga badan publik itu wajib hukumnya untuk mereply. Bayangin itu sangat radikal. Nah, kalau kalau kita umur 40 ini gitu kan, ingat pada saat itu kita tuh inget tiba-tiba di mana-mana tuh ada tabloid inilah, ada tabloid itulah, ada media inilah, media itu banyak banget dan orang tuh kayak haus gitu kan. Setelah sekian lama kita cuma tahu dunia dalam berita, beberapa TV swasta gitu kan, tiba-tiba ada begitu banyak tabloid kan. Dan kita bisa mengambil berita tuh kayak orang kalap gitu, punya kayak anak kecil yang tiba-tiba dibawa ke toko mainan. Dan ada begitu banyak pilihan yang kita bisa ambil. Termasuk juga eksesnya adalah tabloid-tabloid yang gitulah, cewek-cewek baju-bajunya segini, itu juga ada juga gitu kan. Dan itu di Jakarta, yang pusatnya bisnis. Di lokal gimana? Di lokal juga gitu. Nah, ini persoalannya. Wartawan di Jakarta itu pasti punya pengetahuan dan kapasitas yang lebih dalam artian mungkin lulusan dari universitas yang pernah jurnalistik mungkin ya. Jadi tahu kode etik jurnalistik itu gimana, tahu berita yang nggak termasuk dari headline artikelan gitu, pasal-pasal penyebaran kebencian gitu kan. Ketika kita mendiskusikan tentang konflik gitu kan, apa yang harusnya dihindari, apa yang enggak, hal-hal penyebutan dengan
ekspresi yang caci maki gitu, itu gimana cara jurnalis kalau misalnya kerja di Jakarta pasti punya kapasitas yang lebih matang soal itu. Tapi bayangin kalau kita tuh kerja jurnalis lokal yang dan apalagi karena semua euforia tentang media gitu ya, tiba-tiba duit datang dari Jawa Pos itu buka di mana-mana termasuk juga diambil media gitu kan, orang tiba-tiba kayak punya pencarian baru dan berbondong-bondong jadi jurnalis, dan waktu itu berita ada aja gitu kan. Jadi kapasitas juga ya bisa dibilang nggak bagus. Dan di Ambon ketika itu aja ada macam-macam loh, ada Suara Maluku, ada Nasional, Malindo, Karabesi, Tabaos gitu kan. Dan RRI juga masuk kayak gitu, tapi stasiun Ambon. Pemahaman tentang jurnalistik dan semacam ya masih segitu-gitu lah. Dan bayangin 1999 konflik Islam Kristen Protestan. Media bawa, media yang seharusnya enggak berpihak, media yang seharusnya enggak membela satu kelompok, ke bawah. Karena apa? Sekarang pelakunya orang yang hidup di situ. Pelakunya pun punya identitas itu gitu kan. Dia itu jurnalis, tapi dia juga muslim. Atau jurnalis, tapi dia juga Kristen Protestan. Hari ini tuh gue apa? Tadi itu seorang kita tuh punya banyak nih label-label ya. Penulis, dosen gitu kan. Tapi sebetulnya tidak dalam satu berbeda dengan seperti situasi ya ketika di Ambon itu. Di Indonesia kan nggak bentrok gitu kan. Saya tuh nggak harus milih. Hari ini tuh saya bukan penulis lagi. Nggak ada itu saya anak metal. Ya nggak apa-apa juga anak metal penulis kan ya gitu kan. Tapi kalau bayangin ketika itu adalah saya tuh jurnalis, tapi saya itu penganut agama tertentu. Dan ini kita semua ada di zona konflik. Ya kan? Ketika saya meliput itu saya jadi apa? Jurnalis atau umat agama tertentu? Ini rada beda misalnya konsep kayak role konflik. Role konflik peran konflik misalnya konflik saya sebagai ibu dengan peran saya sebagai ibu dengan peran saya sebagai pekerja gitu kan. Waktu yang 24 jam berebutan tuh. Jadi kapan jadi ibu, kapan jadi. Tapi itu kan dari luar ya. Tekanan dari kantor dan dari rumah. Beda juga kayak misalnya di Dilema Etis. Dilema Etis itu kan ini mana yang baik ya? Ya jurnal ya, mana yang less evil gitu kan. Tapi kan ini nggak dikontraskan dari less evil or not gitu. Itu ya jurnalistik atau lagi ya agama gitu kan. Profesi sama agama. Gitu. Nah, pada saat ini tuh berdasarkan wawancara yang saya lakukan, jadi waktu saya pulang dari London gitu ya, belajar human rights, saya kerja jadi human rights activist ya. Yang saya masuk ke satu organisasi yang kemudian melakukan advokasi salah satunya undang-undang kebebasan informasi tadi yang saya sebutin bahwa itu menjadi satu terobosan radikal yang menyebabkan semua badan publik jadi harus mereply kalau ada orang mengajukan permohonan informasi. Nah, saya itu melakukan beberapa di organisasi tempat saya kerja itu namanya Lembaga Studi Pers dan Pembangunan itu melakukan beberapa intervensi gitu pada jurnalis, pengembangan kapasitas, meningkat. Itu yang kalau di Jakarta aja itu kita bertahu, wah ampun ternyata kapasitas tidak bayang juga kalau di tempat lain gitu kan. Nah, di Ambon itu terpisah memang. Jadi media pun jadi ada media putih, ada media merah, yang putih Islam, yang Kristen Protestan merah. Uh, dan ketika ada konflik, yang putih akan membicarakan ini sebagai jihad, yang merah membicarakan ini sebagai perang salib, dan mulailah menggunakan bahasa-bahasa yang jadi makin makin konflik itu makin keras, makin kayak dikit sih itu hal yang itu satu haluku yang Islam ada yang Kristen. Oke, sempat pas konflik dia berhenti beroperasi lalu kemudian dia beroperasi lagi gitu ya. Ya waktu itu
konflik susah gitu kan. Kalaupun terbit, distributor nggak ada gitu kan. Februari 1999 beroperasi kembali. Kemudian apa yang dilakukan adalah kita menyebarin berita. Wah, kebayang dong ya lokasi konflik. Mau ke sana ada pagarnya, portalnya. Mau ke sana udah kelompok orang lain gitu. Udah terkotak-kotak gitu. Terkotak-kotak ada polisi atau tugas ke mana. Mau ke tempat kerja aja nggak tentu bisa gitu kan ya. Mau meliput ke kelompok lain yang beda kelompoknya juga belum tentu bisa gitu. Nah, oke, ini ide awalnya sih cukup menarik gitu kan. Oke, ya udah kan kita Islam sama Protestan. Ya Islam yang Islam. Yang Kristen kelompok yang Kristen kan jadi bisa ngambil suara dari tiap-tiap kelompoknya gitu kan ya. Dan berarti kan kalau dikumpulin kan jadi balance juga ya gitu. Ide yang baik gitu kan. Tetapi namanya juga lagi konflik ya gitu kan. Eh, kalau lagi konflik kan apa sih yang terjadi? Ah, bentar lagi ngambil colokan. Akses ke kantor juga susah, ya kan? Terus ngapain, gimana caranya? Pakai faksimili. Ya ketika itu ya, zaman itu pakai faksimili. Kita mungkin nggak tahu lagi tuh faksimili. Nah, faksimili itu dikirim kayak misalnya si orang satu ini nggak bisa datang ke kantor. Dia sudah meliput kelompok yang sama dengan kelompoknya dia gitu kan. Terus apa yang dia lakukan? Ya udah deh, gue nggak bisa ngantor ya gitu ya. Gue kirim lewat fax ya, oke gitu kan. Kalau ada yang pernah ngirim fax, maka kita pasti tahu namanya kertas fax itu kadang-kadang burem, ya kan? Nggak kelihatan apa yang ditulis, apa yang itu nggak kelihatan gitu kan. Bisa dimuat nggak ya boro-boro dimuat, bisa dibaca aja enggak gitu kan. Nah, jadi udah capek-capek di report gitu kan dengan perjuangan penuh keringat dan air mata dikirim lewat fax nggak kebaca. Terus yang berhasil masuk kantor, dia jadi merasa ini gue wartawan apa tukang ketik sih gitu kan. Ini gue dapat fax, lalu gue diketikin. Apaan sih nih gitu kan. Akhirnya kayak gitu-gitu tuh malah bikin yang tadinya oke gitu ya, kita bisa berbagi tugas segala macam. Nggak bisa, karena misalnya gini, dia ngirim report, terus nggak ke, karena terus nggak kelihatan lah problem teknis itu si kertas faxnya gitu, tintanya habis kayak gitu segala macam. Nggak bisa keketik, terus dia merasa, tunggu dulu, ini media gue udah bias juga nih kan, gue kok jadi gini sih. Jadi dia ikut merasa, ini media gue ngaco nih. Karena dia nggak, kan gue kelompok gue nih gitu kan, kok lu nggak beritain. Jadi kebawa, dia nggak lagi jadi jurnalis, dia tuh jadi umat agama itu. Dan ketika ada kondisi itu tuh dia jadi merasa ini tuh pasti gara-gara gitu kan. Namanya juga situasi konflik. Tambah panas, tambah panas, tambah panas. Pemberitaan juga nggak sama gue mau diwawancara. Akhirnya apa yang terjadi? Suara Maluku pecah. Suara Maluku itu pecah menjadi dua. Suara Maluku dan Ambon Express. Suara Maluku itu kemudian jadi fokus kelompok Muslim. Nah kemudian yang perpecahannya adalah suara Maluku yang jadi Kristen Protestan, kemudian Ambon Express yang baru berdiri menjadi suara Muslim. Intinya adalah pecah dua, jadi mewakili kelompok itu. Dan ironisnya ya, ini emang kapitalis media ini ya, sebuah luar biasa deh gitu kan. Jadi dua-duanya itu, baik si Ambon Express maupun Suara Maluku, dua-duanya itu berada di bawah Jawa Pos. Ya kan? Kelompok penerbitan yang sama. Ini unit usaha, ini unit usaha. Terus dia berantem, dar. Tapi berantem itu menimbulkan naikkan oplah. Ya, bayangkan? Nah, itu kayak gitu tuh situasinya. Jadi apa yang terjadi ketika saya kemudian mewawancara teman-teman jurnalis ketika saya waktu itu kerja di apa sih yang terjadi, kenapa kita apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan kapasitas itu. Um, ada identitas konflik. Jadi dilema gitu dia tuh. Dia tuh hari jadi apa gitu kan. Gue tuh jurnalis. Apakah saya jurnalis? Apakah saya umat tertentu gitu kan? Karena ketika saya jurnalis, maka saya mestinya sih nggak bias gitu melaporkan ini semua gitu kan. Tapi ketika saya kelompok agama tertentu, maka saya harus membela. Dan setiap hari itu dilema yang mereka alami gitu kan. Ketika ketika siapa aku
itu jadi susah untuk ditentukan dalam situasi seperti konflik itu. Itu yang diangkat di dalam bab ini sebetulnya. Ketika, nah waktu itu kan kita sebagai penulis mesti sort of membuat definisi lah ya gitu kan. Jadi saya mencoba mendefinisikannya, nggak tahu tepat atau enggak, namanya juga mencoba ya gitu ya. Bahwa ketika, dan memang karena konteksnya sangat, saya nggak mau terlalu berani gitu ya, mengeneralisir apa yang saya sampaikan, apa yang saya temukan gitu kan, secara umum gitu. Jadi saya berusaha membuka definisinya juga ya udah emang ketemunya di dalam konteks itu ya dia disiplin pada konteks itu. Jadi ketika jurnalis itu berhadapan dengan dua alternatif identitas. Jadi dirinya nih berkonflik gue tuh siapa nih sekarang di pers gitu atau umat gitu kan. Jadi yang konflik di dalam gitu bukan di luar gitu. Kayak kayak peran konflik tadi kan peran apa tuntutan dari luar yang berkonflik gitu kan bukan dari luar gitu tapi dari dalam gitu kan. Um, dan ketika itu menyebabkan dia nggak bisa berfungsi, nggak bisa berfungsi benar, jadi mau jadi jurnalis jadi nggak benar, jadi umat jadi nggak benar gitu kan. Nah, apakah ini sebetulnya nggak terjadi di jurnalis lokal ya dalam situasi konflik? Bisa jadi seperti kita baca di dalam buku ini kan ya, identitas kita kan kompleks ya gitu kan, identitas kita kompleks banyak sekali gitu kan. Terus mungkinkah pada satu titik gitu kan kita jadi bimbang tentang siapa kita dan kita harus gimana gitu kan. Itu pilihan harus gimana itu kan adalah preskripsi atau kewajiban dari siapa kita gitu kan. Um, bisa. Dan memang itu kan kemudian yang kita bisa lihat pada saat pilkada kemarin kan. Ketika keluarga juga pada berantem. Padahal coba aja lihat sekarang pada nyesel kali ya pada berantem-berantem gitu kan. Nah, baik lagi kan, identitas kita melakukan eksplorasi. Mungkin teman-teman jurnalis itu ya jadi wartawan kan juga pasti menempuh semua eksplorasi. Cocok nggak dengan jadi profesi ini? Sementara kalau identitas satunya yaitu sebagai umat, ya mungkin nggak pakai cocok-cocokan. Ya istilahnya, it's who you are gitu kan. Maybe gitu kan. Tapi secara klasik ya emang orang beragama kan tidak eksperimentasi gitu biasanya, tidak selalu eksplorasi apa yang given dari dia lahir kadang-kadang yang gitu ya gitu. Nah kemudian ketika konteksnya kemudian berubah kayak tadinya aman damai pela gandung berjalan tiba-tiba kok kita sekarang berantem gitu kan, konteksnya berubah dan ketika itu kita jadi bingung gitu tuh siapa. Ketika itu yang terjadi adalah identitas profesional dan personalnya berbentrokan. Makanya saya tuh seneng sama ilustrasi ini. Kosong, sebuah kartu ini nih, kartu yang isinya macam-macam label. Itu kan makanya mewakili diri kita ya. Terus kosong. Terus siapa ya gitu kan. Dan ketika itu, ya tentu saja ya kita kalau belajar pasti inget ya teori psikologi sosial stereotip, prasangka, diskriminasi yang juga saya udah sempat sebut di awal banget gitu kan. Bahwa ketika kita punya satu identitas sosial tertentu, maka disitulah stereotip bekerja gitu kan. Ketika ada emosi terlecut, maka prasangka muncul. Kemudian ketika kemudian dia muncul dari perilaku, diskriminasi lah yang terjadi. Apa yang terjadi ketika itu ya? Dari diskusi dengan para teman-teman jurnalis yang hidup dan menghayati dilema identitas itu. Waktu itu kan saya wawancara iya, nelpon iya, kirim email iya, lalu mereka mereply dan dari komunikasi itu jadi satu buku gitu kan. Peace Journalism in Indonesia gitu kan, dari diterbitkan oleh Routledge. Jadi kan bentuknya antologi gitu lah. Dikolaborasikan oleh satu peneliti dari Australia namanya Angela Romano. Ini jadi satu bab yang dia di dalam bab itu ada beberapa lagi yang isunya adalah ketika itu yang terjadi adalah pengandaian bahwa satu orang tuh cuma bisa punya satu identitas. Satu doang. Si Gita itu cuma bisa jadi apa ya? Si Gita itu cuma bisa jadi cuma satu kartu ini aja. Misalnya cuma bisa jadi nggak bisa jadi babu gitu ya misalnya atau punya cuma bisa jadi istri gitu ya
Nggak bisa gitu sih kita itu jadi istri dan penulis. Nggak bisa. Nggak bisa gitu ada identitas gandeng gini. Itu yang terjadi pada di dalam konteks yang dihayati oleh teman-teman jurnalis di sana. Padahal kan ya harusnya bisa lah ya gitu loh. Ya orang saya ngejalanin bisa gitu kan. Tapi emang konteks itu memaksa orang untuk cuma punya satu dan dia harus bersetia pada itu dan menafikan identitas yang lain. Dan satu identitas aja dan identitas itu permanen. Permanen tuh ya selama-lamanya lo berada dalam kelompok itu. Dan itu bukan pilihan, kayak kita nggak bisa milih ganti-ganti loh, kali-kali ini temporer kan, kalau bisa milih jadi istri deh gitu kan. Tapi ya kalau di kantor ya jadi dosen gitu. Tapi bisa nggak sih jadi istri sama dosen? Ya bisa aja orang. Katakanlah apa sih tugas istri? Tugas istri gitu kan. Bunda gitu kan, wah susu habis, oke gitu kan. Bisa nggak itu dilakukan sambil jadi dosen? Bisa aja, orang tinggal pesan aja di aplikasi, tuh pesan susu udah balik. Bisa kan? Tapi ketika situasi konflik tampaknya enggak, itu enggak dihadapi, enggak terjadi. Kita cuma bisa punya satu identitas. Padahal ya, coba kita lihat kalau di buku ini ya, gitu kan, betapa kayanya itu Indonesia dengan berbagai identitasnya dan kita cuma bisa milih satu gitu kan. Apa yang terjadi? Simplistis kan. Nah, di dalam penyederhanaan itu, ini sebuah konsep yang saya coba tawarkan. Sebetulnya bukan konsep orisinal sih menurut saya. Kan itu juga sebut juga bahwa Binoy Ketunggal Ika kan sebenarnya identitas yang majemuk sebenarnya. Dan ketika saya mendisplay semua identitas saya ini adalah itu semua adalah identitas saya gitu. Jadi sangat mungkin gitu untuk punya berbagai identitas dan belakangan balik lagi ke konteks tadi suara Maluku dan wartawan di daerah konflik. Apa yang terjadi? Makanya jadi kita tahu kan ya pemerintah berusaha kayak penjajah Malino dan segala macam. Di awal 2000 itu, kalau kita ngomong dari pers khusus ya gitu kan. Dewan pers, Dewan pers itu ya apa ya? How do you say gitu. Dia tidak mendikte pers sih, tapi dia akan menjadi sebuah kayak clearing house gitu kalau ada isu-isu tertentu, termasuk juga kayak konflik ini. Dewan Pers melakukan inisiasi gitu, dia melakukan sebuah diskusi. Di dalam diskusi itu terprotes lah, oh kayak kebutuhan jurnalis lokal ya ampun itu adalah gimana cara menghadapi konflik ini ya gitu kan. Dan bagaimana media juga punya peran untuk berhenti mengobarkan konflik, tapi juga berdamai gitu kan. Nah, kebetulan kantor saya, tempat saya kerja waktu itu adalah lembaga studi pers dan pembangunan. Kita bikin beberapa pelatihan waktu itu di Gandeng ada British Council, lalu ada Conflict for Peace Forum gitu kan. Terus ada narasumber dari Inggris datang namanya dari Johan Galtung, Transcend Peace and Development Board. Framework yang ditawarkan adalah jurnalisme damai. Jadi apa bedanya sih jurnalisme sama jurnalisme damai gitu kan? Apakah ini jadi bias gitu? Enggak sih. Frameworknya aja gitu kan. Kalau jurnalisme yang seperti konflik tadi itu kan, konfliknya di highlight, korbannya di highlight. Jadi ini satu kutipan dari si jurnalis yang waktu saya wawancara. Saya lagi nonton apa ya? Hari-hari itu seperti kayak lagi nonton pertandingan bola. Setiap pihak itu berusaha mendapatkan skor yang mengalahkan pihak lain. Yang ini nambah korbannya segini, ini nambah korbannya itu kayak gitu. Itu kan jurnalisme konflik yang muncul gitu. Drama itu adalah oke, konflik tetap harus kan di dalam jurnalisme itu ada kayak nilai berita gitu. Konflik itu ada nilai beritanya. Tapi ada hal-hal tertentu juga selain konflik itu yang mesti diberitakan, termasuk juga misalnya pemulihan dan langkah-langkah pencegahan konflik, usaha perdamaian, yang kalau misalnya dari standar prioritas isu gitu ya, mungkin dia di bawah, tapi dengan jurnalisme ini naik ke atas, nggak bisa. Kita harus punya sikap bahwa ada isu-isu tertentu harus diangkat. Nah, jadi pilihan editorial sebenarnya jurnalisme damai itu adalah pilihan editorial untuk kita melihat tidak hanya di konflik tapi juga konsekuensi kalau kita berkonflik terus mau kemana gitu. Jadi bukan oke siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi perdamaian. Nah,
Lalu kan standar dalam Dewan Pers kemudian oke, kita bikin pelatihan yuk supaya kita bisa mendukung upaya pemerintah yang juga sedang menginisiasi perdamaian di situ. Ya udah kita bikin modul, kalau betul yang bikin modul kantor saya gitu kan. Kemudian melakukan pelatihan di sana. uh, Bisa ditebak ya gitu kan. Ini kelompok yang tadinya beda-beda, disuruh ikut pelatihan. Nggak mau dong sekamar ya kan. Itu sampai harus bilangin, nggak ada ya pindah-pindah kamar. Panitia bilang sekamar, sekamar. Oke. Dan kemudian akhirnya bersedialah mereka untuk teman-teman ini untuk mendapatkan pelatihan gitu kan. Di akhir pelatihan tuh ada semacam kayak penandatanganan komitmen bersama gitu kan. Dan yang menarik adalah jadi dibentuk namanya Maluku Media Center MMC. Jadi ada satu zona netral, mardika namanya gitu kan. Jadi nggak merah nggak putih gitu kan. Nah di sini di satu rumah gitu ini jadi MMC. Nah ini tempat jurnalis tuh ketemu. Jadi kalau ada informasi, kalau ada advokasi, ada pelatihan, ada press release, ada itu datangnya di situ. Dan dia tuh ada di zona netral. Dan ketika ada inisiasi perjanjian perdamaian Malino, si MMC juga ikut, lalu ikut mendeklarasikan komitmen, gitu kan. Kemudian, dan dalam satu kesepakatan ya, gitu, mereka kayak mendeklar gitu, teman-teman jurnalis di sana itu adalah, um, kita pengen berhenti berkonflik gitu kan, capek berkonflik yang bener deh gitu kan. Makanya kita sekarang berkomitmen untuk menjalankan jurnalisme. Hasil pelatihannya sebenarnya sama jurnalisme damai. Tapi lucunya gitu kan, kata damai kan sebenarnya ada konotasi dikaitkan dengan Kristiani. Maka terminologi yang mereka pilih adalah jurnalisme kemanusiaan. Dan ketika mereka berkomitmen jurnalisme kemanusiaan, itu ketika itulah mereka kayak dapat satu identitas baru ya. Jadi bukan jurnalis sama agama dibentrokin, tapi jurnalistik dengan kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu kan meliputi agama, entah gitu, terserah lah kalau kelompoknya apa gitu kan. Isu kemanusiaan ada di kedua agama itu, sebetulnya kan dua yang konflik ini kan. Si kemanusiaan ini yang kemudian jadi satu identitas baru gitu yang melampaui dari identitas agama ini gitu kan. Nah, ketika itu bisa didamaikan seperti seorang kita tadi menamaikan predikat-predikat ini semua gitu kan, bisa didamaikan, itu menjadi tiba-tiba ada semacam jembatan meresolve, mendamaikan dilema identitas. Dan ketika siapakah saya adalah pelaku jurnalis kemanusiaan. Nah, ketika itu kebetulan cerita cerita tentang media ini akhirnya baik gitu kan, happy ending. Jadi ada satu lembaga namanya Institut Arus Studi Arus Informasi ISAI melakukan kajian post Malino, post MMC segala macam dibandingin sama ketika masih konflik. Gimana sih kualitas pemberitaannya? Emang yang noticeable itu adalah penggunaan terminologi untuk membicarakan kelompok lain. Ketika konflik, terminologi yang digunakan itu ya itu tadi terminologi yang membakar gitu kan. Nah, setelah pelatihan, setelah komitmen bersama, setelah pendampingan, setelah pemerintah juga mulai dengan serius dengan Malino dan macam-macam, memang it tones down the words choice of words-nya itu berubah gitu kan. Karena memang kalau sejujurnya kalau dibaca, kalau diingat-ingat ketika itu pemberitaan ini memang mengerikan sih kata-kata yang digunakan, kata-kata kasar, kata-kata uh, yang membawa emosi banget. Nah, kemudian itu didiskusikan dengan kata-kata yang lebih netral. Tidak bukan berarti tidak diberitakan, tetap diberitakan. Tetapi pilihan katanya menjadi lebih bijak. Karena mulai menyadari bahwa pilihan kata yang salah itu bisa membuat konflik ini nggak berhenti-berhenti gitu kan.
eh, di bawah payung namanya jurnalisme kemanusiaan itu, pilihan-pilihan kata itu menjadi lebih bijak, lebih tidak provokatif, menekankan pada upaya perdamaian, mulai bisa membuat dua kelompok berkolaborasi. Dan ketika waktu itu, ini kan saya membuat bab ini tentang peace journalism in Indonesia itu, wait, what was that? Itu 2003. Bukan, no, 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 no. Um, wait, uh, tahun berapa ya itu ya? 2015 itu kan? Ya, 2015. 2010 ya, 2010 waktu itu ininya. Uh, bukunya publish. Uh, Waktu itu sudah menangkap kondisi saat itu gitu kan. Kan udah sekian tahun konflik berlalu. Gimana gitu kondisinya sekarang di memang pas jurnalismenya juga memang meningkat gitu kan. Memang banyak sekali kemudian pelatihan-pelatihan diberikan untuk ternyata yang kita lakukan melanggar kode etik ya, bertahu gitu kan. Ya setelah pelatihan-pelatihan ini teman-teman juga lebih berdaya, kapasitasnya meningkat gitu ya. Dan pakai pas 2010 itu pada saat bab ini disusun itu pertanyaan-pertanyaan pada mereka, mereka memang merasa bahwa oh ya kalau sekarang itu konflik itu udah menurun gitu kan. Relasi antar kelompok juga lebih bagus gitu kan. Dan memang media itu memainkan peran besar banget. Jadi ketika media itu lebih ini langsung ademnya tuh cepat gitu kira-kira gitu lah. Isu ini untungnya dalam konteks kita sekarang itu akhirnya baik gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat gitu kan, apa yang terjadi dengan pilkada dan segala macam yang mungkin membuat satu keluarga yang tadi bisa arisan gitu ya, mungkin jadi nggak bisa gitu kan. Atau udah sekarang mungkin jadi bisa lagi ya gitu kan apalagi sih yang mau diperdebatkan apa cebong kampret nomor satu gitu ya. Tapi but anyway gitu kan. Anyway gitu kan. Indonesia itu dengan semua kompleksitasnya itu syukurlah ya si Ambon tuh berakhir baik gitu kan. Tapi gimana kalau enggak gitu? Gimana coba kalau enggak? Gimana kalau kemudian orang Indonesia dengan identitasnya dia gitu, tiba-tiba berada dalam satu konteks di dia gagal gitu, gagal untuk bisa mendamaikan konteks-konteks yang identitas-identitas yang berbeda itu. Dan satu tawaran yang itu adalah ya sebetulnya ini bukan jadi utama juga seperti tadi awalnya, bukan satu konsep orisinal tapi ingin dikuatkan kembali aja gitu kan melalui penerbitan sebuku ini gitu kan ketika um, seseorang dalam hal ini konteksnya jurnalis lokal di uh, menghadapi satu situasi dia dilema gitu kan dia masih milih siapalah saya gitu kan kenapa enggak lepas dari pengandaian identitas yang tunggal kemudian membangun identitas yang sifatnya naratif gitu loh jadi itu identitas itu memang belum selesai itu cerita yang kita masih terus bangun gitu kan sering dengan tahapnya bertambahnya usia gitu kita akan terus mencari siapa kita gitu dan termasuk kemampuan kita untuk mendamaikan hal-hal yang tadi berbeda dan melihat itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi gitu kan. Ini kita yang anak metal dan dosen itu menyebabkan kita berbeda. Dia punya ciri khas tersendiri dengan dosen lain yang bukan anak metal gitu kan. Kepala LPMU ini yang datang ke kantor pakai jaket kulit itu akan punya tawaran yang berbeda gitu mungkin gitu kan ketika dia menyusun SOP gitu lucu juga ya gitu kan tapi itu nggak apa-apa it's okay ketika kita punya identitas berbeda-beda yang kayaknya sih itu tuh nggak apa-apa gitu kan ketika kita mengakui itu kan kita mengakui apa yang disebut di dalam buku ini gitu, sebagai dan di negara ini Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika itu suka digambarkan ya kalau di poster-poster inget ya orang yang pakai baju adat beda-beda tapi satu gitu kan sebenarnya ya di dalam satu orang tuh yang kecil-kecil itu aja di dalamnya aja udah Bhinneka Tunggal Ika di dalam dirinya sendiri gitu kan nggak usah tadi dipakai baju adat macam-macam terus pada Bhinneka Tunggal Ika no 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 di dalam dirinya satu orang sebiji orang itu identitasnya udah banyak jadi diharapkan ya dengan bab ini dan diharapkan juga dengan kuliah kita namanya psikologi Indonesia ini
kita bisa lebih apa ya? Merayakan mungkin ya. Merayakan keberagaman identitas itu tidak cuma apa yang ada antara si Gita ini dengan si siapa bukan. Tapi bahkan si Gita ini sendiri punya identitas macam-macam, and it's okay, nggak apa-apa gitu loh, jadi istri pakai jaket kulit nggak apa-apa gitu kan, jadi ibu gitu kan yang sekaligus pakai topeng kelinci tadi kalau masih inget. Nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Dan um, diharapkan dari ini, I'm about to close the session gitu kan, um, ya kita bisa lebih mengapresiasi ini semua sih. Nah harapannya ini bisa membuat kita menjadi Indonesia yang baik. Udah deh selesai. So if any question, Halo Mbak, itu ada chat dari Mas Teh. that is the purpose gitu kan. It's not just a person to person we have. Ini kita tuh gitu kan. Ini nggak usah gini deh, nggak usah jauh-jauh dikit. Si Gita nih, orang Indonesia namanya Jawa. Ngomong ya tadi campur-campur kan, pakai bahasa Inggris kan, udah kayak Cinta Laura nggak sih? Apa sih gitu kan? Ntar lagi kita ngomong nih, abis hujan, becek gitu kan. Tapi percaya apa enggak, Kak? If you look at di berita gitu, Cinta Laura itu pernah di dalam satu perayaan, kalau nggak 1 Oktober, kalau nggak salah Sumpah Pemuda deh. Dia bacain Pancasila, dia susah banget ya baca Pancasila dengan si logatnya itu. Jadi ada satu pernyataan dibaca gitu kalau di dia gitu. Bahwa dia paling susah membaca sila keempat ya, sila keempat panjang banget gitu kan. Dan dengan logatnya yang kalau hujan becek gitu kan. Ya, kebayang juga kan dia karakternya ini nggak kebayang sih, sayangnya nggak ada video dia ngomongin, tapi dia bilang sila keempat itu paling susah karena paling panjang. Tapi kita anak kayak Cinta Laura gitu, anak yang banyak di Bintaro, di Kemang gitu kan, ngomong bahasa Indonesia tuh campur-campur gitu. Dia orang Indonesia bukan sih? Kalau kalau kita kembali ke namanya Sumpah Pemuda, satu bahasa bangsa, ya dia nggak sesuai. Tapi kan si Gita ini nih gitu, gara-gara orang Indonesia gitu kan, takarannya apa gitu kan ya, orang menjadi Indonesia juga pengalaman subjektif gitu kan. Ini anak metal nih nggak sesuai dengan ini budaya timur. Ya kalau itu kan kata lu ya gitu kan, kata gua mah enggak gitu kan, gitu aja sih gitu akhirnya. Itu sih, itu yang ingin ditawarkan dari bab ini sebenarnya, edukasi yang ada di dalam kita, keberagaman yang ada di dalam kita itu. Oh ini gimana, enggak sih, nggak tahu deh. So if anybody and have any question, kalau enggak sih gimana nih, kalau enggak udah 1,5 jam juga nih gitu kan. Ya awal sempet takut itu, aduh 1,5 jam lama banget ya. Udah gitu kan kayak ngomong sendiri sama laptop gini kan. Untuk satu kantor lagi kosong. Coba kalau ada, kalau satu kantor ini isinya orang lain kan malu kita ya gitu ngomong sendiri gitu. Mungkin nggak ada orang. That is the reason why gitu ya. Kenapa ngambil dari kantor gitu kan. Dan ini saudara-saudara tanggal merah ya. Ya, nggak cuma hari Sabtu tapi juga tanggal merah. Oh pedihnya aku ada di kantor pada saat ini. Tapi ya demi Kevin gitu kan, khususnya mesti lagi ilmu Indonesia. Ya, apa ada yang mau nanya? Kayak ada Git, itu suara. ada Yes. Git, ada pertanyaan dari aku tuh Git.
Mana dietnya? Deng dong, deng dong, deng. Ini. Diomongin aja kali. Kok Nah, iyalah kan pura-puranya kan aktif ya. pura-pura ya? Jadi nih ya. Jadi pembentukan identitas baru ya, yang tadi tuh yang ada media apa Maluku Center ya. Pembentukan Ya. identitas baru ini kebutuhan yang berkonflik atau identitas yang dipaksakan oleh pihak lain. Oh, gitu ya. Si MMC ya. Jadi latar belakang kenapa si MMC itu ada. MMC itu memang inisiatif dari mereka sendiri. Jadi yang memfasilitasi itu yang dari luar gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kan mereka datang sebagai partisipan pelatihan ya. Dan di akhir pelatihan mereka tuh berkomitmen untuk membuat satu si MMC itu yang akhirnya berwujudnya di MMC. Memang kemudian kayak misalnya ada dukungan dana dari luar untuk namanya juga kan kantor yang mesti di running gitu kan. Tapi itu nggak datang sebagai dipaksain gitu, karena memang mereka sendiri pengen gitu kan. Dan mereka ketika punya satu tempat untuk bisa ketemu gitu ya, itu memang menyenangkan. Itu yang disebut oleh mereka ketika mereka menceritakan bagaimana mereka menghayati teman-teman ini menghayati upaya untuk berdamai gitu. Itu kayak gitulah bisa napas gitu loh kan. Akhirnya ada temen gitu kan bisa bisa ngobrol lagi bisa bisa negor-negor lagi gitu kan gitu karena kalau kita ada di ruang di teritori tertentu itu kayak teritori itu kayak memaksakan seseorang tuh harus gini harus gitu gitu loh. Nah ini ada teritori baru dan dia bisa jadi dirinya yang kompleks dirinya yang bisa aja gue Islam tapi bisa jurnalis boleh aja gue bekerja sama dengan orang beda agama dari gue gitu itu ruangnya itu ini memang ini jadi apa ya betapa betapa konteks gitu ya konteks dalam hal ini bukan fisik ya si MMC itu kayak kantor gitu kan bisa jadi relief gitu ya untuk orang-orang tuh yang dari jebakan gitu jebakan jebakan identitas yang tunggal itu dan mungkin gitu ya mungkin itu kali yang kita perlu gitu kita tuh perlu bikin ruang-ruang aman itu kali ya seperti si MMC dengan manusia ketika orang tuh bisa bisa punya identitas banyak gitu kan dan dia nggak harus punya identitas cuma satu gitu kan dimana di ruang itu tuh kita merayakan seseorang dengan semua kompleksitas dan beragam identitasnya jadi ini ngomong-ngomong ini nih ngomong-ngomong filosofis gitu kan seandainya lo inget waktu kita masih sama-sama kuliah kok gitu kan malam-malam kita di kosan ngomongin Betul. beginian ya gitulah gitu. Jadi Gita, kalau Hmm, begitu identitas kita sebetulnya tidak merusak identitas orang lain jika ya kita punya ruang jumpa yang ya yang luas. iya Terbit buku ini tuh ruang jumpa nih. Nih, ini tuh ruang jumpa. Kalau nggak ada buku ini tuh sebenarnya kita nggak bisa kali tahu macam-macam tuh. Oh, Serat Tama gitu, gitu kan. Terus kita nggak tahu kalau kalau ada orang berduka gitu kan. Buku ini tuh adalah salah satu ruang jumpa ini salah satunya yang dimana kita tuh bisa bisa oh sekompleks ini ya oh gitu kan kita bisa melihat itu dari satu satu buku gitu kan jadi kayak ada teropong gitu ya. Itu sih, kayak mungkin peran kita juga sih Ya. membuat ruang-ruang perjumpaan itu. Dimana memang kalau untuk berjumpa ya, memang ya kita tadi si stereotype sama prasangka sama diskriminasi itu tuh tiga jebakan Batman itu tuh, yang memang harus kita sadar bener gitu pada saat kita mencoba membuat perjumpaan-perjumpaan gitu kan. Perjumpaan lalu melintas gitu pengalaman-pengalaman crossing over itu tuh yang kemudian kan membuat kita jadi harus bertanya ulang gitu kan. Apakah stereotip yang kita miliki tentang dia, lu, gue, dia gitu kan, mereka gitu kan, tepat gitu kan, dan apakah memang istilahnya perlu juga nggak sih dipakai gitu kan stereotip itu kan kalau kita nggak kenal kenal amat terus kita oh mungkin kayak gini mungkin tebak-tebak buah manggis lah ya gitu ya kayak penyederhanaan gitu tapi kalau kita berjumpa dan orang itu kita hargai sebagai manusia dengan kompleks itu kan kita kan nggak perlu lagi pakai shortcut
Saya rasa kita menghayati aja gitu kan, menghayati kemanusiaan itu sendiri aja sih gitu kan. Ya, mungkin itu yang susah kali ya. Ya mungkin dalam situasi konflik kan memang berbeda ya. Tapi paling nggak gitu ya di dalam situasi kayak gitu nih sekarang hari-hari gini gitu kan. Not necessary ada konflik berdarah gitu kan. Ya kita masih bisa menciptakan ruang-ruang itu. Tapi seberapa kalau nggak salah ada ya kan kalau riset ya betapa kita tuh belum tentu loh punya teman beda agama dari kita gitu loh. Ya kan? Hmm. Belum tentu punya teman beda etnis mungkin masih ada tapi kita tuh hidup kotak-kotak ternyata bayangin Indonesia begini kaya kok bisa ya gitu hidup di kotak-kotak ya harusnya berbebas lah jangan di warga Indonesia gitu deh. Any other question? Ada pertanyaan lain kah? Adakah yang lain? Kalau nggak ada, ini kalimat yang paling sering. Sebelum Oh ya oke baiklah. sebelum ini ya, yang mungkin yang lain lagi masih mikirin. Tadi penggunaan kata itu memang saya setuju tuh, Git. Tidak semua kata bisa dipakai untuk media, ya. Ya. Saya tulis tuh di pertanyaan tuh ya. Jadi ada sebuah media yang kebetulan dikasih di share oleh orang lain. Nah, ditulisnya ada kata-kata haram untuk pelanggaran lalu lintas. Nah, terus kemudian saya nyatakan ke grup itu, haram itu wilayah agama, gitu loh. Ya, apa namanya, tidak mudah lah. Itu area kata haram itu nggak mesti ada di berita itu karena pelanggaran lalu lintas. Nah, tapi kemudian langsung dijawab sama yang lain, oh enggak, itu bisa kok dipakai gitu loh. Nah, saya diam, saya nggak merespon itu lagi gitu. Cuma mungkin penggunaan kata, betul di media massa itu ya, geser sedikit, walaupun sama artinya, itu maknanya jadi nggak sama. Blar, gitu kan. Ya. Iya, bener. Kata itu mesti hati-hati dulu waktu zaman masih jadi wartawan Tempo itu nggak cuma kata, huruf gitu kan. Karena ada satu tuh, ini sebuah kayak legenda yang disebut-sebut itu. Jadi ada satu berita di lokal gitu. Salah nulis Maulid Nabi, hari ini kan Maulid Nabi ya. Maulid Nabi jadi Maulid Babi. Coba itu bener. Begitu itu terbit, begitu salah satu N sama B. Coba N sama B kalau dilihat di keyboard emang deket N sama B itu. Ya ampun, bayangin. Jadi itu wah heboh habis itu. Nah itu makanya boro-boro cuma kata hurufnya aja sebenarnya harus. Problemnya nih sekarang ya jurnalisme online gitu. Orang tuh juga sama seperti situasi dengan jurnalis lokal ketika itu dan sekarang jadi bahkan yang di Jakarta pun yang ceritanya mestinya lebih privilege lebih kuat. Ketika jurnalisme online orang bikin berita di mana-mana emang kali gimana ya? Saya itu setuju pada kebebasan pers itu, tapi ya itu dampaknya itu suka nggak kepikiran dan memang si jurnalisnya juga nggak punya cukup kapasitas itu ya, misalnya pelatihan kode etik lah segala macam itu. Dan apalagi di media online kan dikejar cepet ya, kejar cepet, udah gitu begitu berita clickbait kan untuk di judulnya sengaja dibuat provokatif biar diklik gitu. Udah gitu netizen julid lah mulai lah, ya ampun itu komentar macam-macam. Itu tuh kebebasan berekspresi. Dan itu menjadi sebuah arena yang penuh jebakan memang. Kayak penuh ranjau gitu kan. Penting buat demokrasi, tapi memang bahkan istilahnya gini, hak asasi manusia pun sebenarnya mengakui bahwa pada hak-hak tertentu bisa dilakukan pembatasan. Termasuk juga salah satunya hak kebebasan berekspresi nggak bisa gitu. Saya tuh ngomong-ngomong sama orang etnis lain, lu terus kata binatang gitu nggak bisa gitu. Karena itu dampaknya besar gitu. Tapi kalau misalnya kalau hak manusia kan ada hak yang non derogable gitu kan tidak bisa ditawar gitu itu hak hidup gitu kan semua orang punya hak hidup gitu nggak bisa ditawar. Tapi kalau hak untuk kebebasan berekspresi itu memang bisa dibatasi. Nah pembatasannya itu tuh memang kalau di negara-negara
maju kayak misalnya di Eropa gitu ya. Ada kan mahkamah di Eropa tentang hak asasi manusia itu ada beberapa kasus tentang pelanggaran-pelanggaran hak apa kebebasan berekspresi. Dan itu dokumentasinya banyak dan dari dokumentasi itu kemudian si apa hakim yang satu mendasarkan jurisprudensi ada gitu. Sesuatu yang nggak terjadi kalau di Indonesia itu dia problemnya gitu. Jadi memang kita punya PR besar lah ya gitu ya intinya gitu ya kita harus kerjakan bersama sebagai warga negara yang baik gitu kan tadi yang jurnalis kayak begitu sistem peradilan seperti itu ada undang-undang ITE ya gitu deh memang but anyway gitu kan lepas dari semua itu sendiri the essence itu aja harus menyadari bahwa kita sendiri di dalam kita sendiri ya jadi identitas yang berbeda dan itu nggak apa-apa menjadi nggak apa-apa itu juga pada beberapa orang tuh nggak nyampe loh bener-bener nggak bisa kalau gue agama tertentu terus teman agama lain gitu itu beberapa kelompok masyarakat di antara kita kan begitu bayangin kita punya PR besar banget gitu deh Oke. bagaimana apakah ada lagi yang mau tanya Yuk, silakan yang lain. udah Sip. bagaimana aku caranya ini mama ya silakan jika ada yang mau bertanya ada lagi ya jika tidak ada aku boleh nggak memberikan penutup atau ada moderator yang masih menutup deh gimana nih ya? Kita Rebo ketemu lagi, Git. Aku menunggu aja dulu ya. Sambil minum. Nggak usah diomongin kita lebih minum lagi minum gitu kayak sinetron aja. Yoi. Ayo teman-teman. Rebo ada acara. Jadi kalau ada yang pengen datang kan. Adakah yang mau bertanya? Dah, kalau nggak ada yang mau nanya, gimana nih? Seru banget ya. Mbak, masih ada yang mau bertanya nggak ini? Nah, kalau nggak ada, mungkin karena ini memang hari Sabtu dan tanggal merah ini kan sebenarnya gimana kalau gitu. Kayak lagi siaran ya Mbak. Udah lewat 20. Ya udah. Mau ditutup? Ya udah, silakan ditutup atau oke ditutup. Aja, gitu kan. Siapa yang mau tutup? Boleh dikasih ininya kata-kata penutup. Kok hilang suaranya? Kata penutup, Git. Oh ya udah, oke. Sebagai penutup dan memang bab terakhir juga gitu kan. Terima kasih bagi mereka semua, teman-teman kita semua, para penulis, semua yang ada di sini gitu kan. Kita semua, terima kasih kita semua gitu. Yang hari ini udah ada hari Sabtu, tanggal merah ini untuk mengikuti kuliah online gitu kan. Kalau nggak salah abis ini waktunya presentasi ya, itu kita bahas nanti aja ya, gitu kan. Nah, untuk hari ini terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan mudah-mudahan proyek besar nih yang namanya Psikologi Indonesia itu yang bisa membawa terobosan-terobosan baru gitu untuk kita menjadi semakin menghayati keindonesiaan kita. Oke, terima kasih banyak. Dadah. 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 Dadah.